salah satu temanku tuh dia nggak kerja, tapi kerjaannya itu apa posting-posting hal-hal yang mewah gitu, terus kayak beli-beli barang. Oke. Ya pada saat itu kan Ah, ekonomi lagi susah, ah, ya waktu itu populer kan masalah cryptocurrency kalau nggak salah kan. ya. Ini saham bro, saham kripto katanya. Oh gitu Ah, ya. Ternyata pas udah dia ngambil duit, lumayan gede juga kan nominalnya tuh makin makin ke trigger kan aku. Wah, hmm. kok dia bisa? Berarti ini ada opportunity nih, maksudnya Ya, ada peluang untuk ya. kita bisa ikutan lah istilahnya kan. Mas Chandra, gimana Mas Chandra mau mau cerita dulu mungkin perjalanannya ya. Oh ya, Biar boleh jadi boleh boleh ini, mas. biar jadi apa namanya? Biar jadi pegangan atau manfaat buat teman-teman yang lain nih. Silakan Mas Chandra, santai aja. Oke, oke. Terima kasih ya Mas Imam. Ya kalau misalkan untuk saya sendiri ya Mas, saya tuh sebenarnya dulu tahun sekitar 2020-an lah, 2020 awal itu kan lagi pada saat masa PPKM tuh Mas. Orang-orang kan benar-benar istilahnya segala sektor benar-benar lagi susah. Itu pun banyak terdampak tuh diri aku sendiri gitu dari efek COVID-19 itu. Teman-temanku tuh di lingkungan mulai ngajakin atau memperkenalkan kayak gitu mas, ayo main katanya. Aku sampai dibohong-bohongin katanya kan. Aku tuh lihat ada temanku, salah satu temanku tuh dia nggak kerja, tapi kerjaannya itu apa posting-posting hal-hal yang mewah gitu, terus kayak beli-beli barang. Oke. Ya pada saat itu kan Ah, ekonomi lagi susah, ah, kerjaan lagi nggak nentu gara-gara PPKM terus dipotong terus kan. Aku tanya dong sama dia, hmm, bro, sorry bro, gue mau nanya, lu kagak, gue lihat kagak usaha, kagak ada kerjaan tetap, kerjaannya warawiri doang sama begadang doang, padahal dia tuh sama mas, udah punya anak sama istri kan pada saat itu. Aku hmm, penasaran kan, terus aku tanya kayak gitu, dia bilang sama aku kan, aku masih inget pas mau ngambil uang di ATM, terus dia bilang, ya udah anterin aku dulu, dia bilang ke apa ke ATM terdekat, nanti gue kasih tahu caranya. Oh ya udah oke. Terus itu gue anter mas. Ternyata pas udah dia ngambil duit, lumayan gede juga kan nominalnya tuh makin makin ke trigger kan aku. Wah, hmm. kok dia bisa? Berarti ini ada opportunity nih, maksudnya ada Ya, peluang untuk ya. kita bisa ikutan lah istilahnya kan. Ternyata dia bilang kayak aku ngasih candaan gitu. Nih, gua tuh lagi investasi bro. Investasi apa? Hmm, eh, aku kan pada saat itu kan lagi ini juga mas, maksudnya nggak cuma ngandelin dari penghasilan kerjaan doang ya. Aku coba ulik-ulik lah. Ya waktu itu populer kan masalah cryptocurrency kalau nggak salah kan. ya. Nambang-nambang gitu, kripto gitu. Terus dia bilang gitu kan, ini saham bro, saham kripto katanya. Oh gitu Ah, ya, ya. Terus dia kasih tunjukin mas, aku masih inget game pertama yang dia kasih tahu itu, nih bro, ini namanya saham buah. Oh beneran bro? Iya saham buah tuh. Naik kan. Nah terus temen aku tuh yang dia udah paham dulu ngasih tahu, bro itu mah bukan saham, itu mah salon. Tahu aja sih kan. Nah tapi mas di saat pada masa paceklik seperti itu tuh teman-temanku bahkan orang yang aku anggap panutan ya, maksudnya hmm, kayak saudara aku yang aku anggap sebagai teman sharing spiritual hmm, kayak gitu-gitu, aku nggak nyangka dia dia malah ikut-ikutan gitu pada saat hmm. tren yang seperti itu. Aku sampai sebel banget gitu di saat itu. Karena kan dia suka minta tolong, bro, Chan, minta tolong dong, ini mau dana gitu kan. Aku sampai bener-bener benci lah apa Hmm. orang-orang yang seperti itu. Lingkungan-lingkungan seperti itu aku pokoknya menjauh lah di saat Hmm. susah itu. Nah, setelah 2020 aku masih ingat mau mau masuk ke 2021, aku tuh Mas punya kerjaan waktu itu. Nah, cuman di samping itu aku menambah-nambah juga kan, aku kayak ngojek juga gitu loh untuk nambah-nambah penghasilan lah. Ya. Belum ada nggak ada apa maksudnya nggak ngajak untuk kayak mau ikut judul kayak Hmm. gitu nggak. Tadinya Mas Tapi Andra pada ini, saat tadinya Mas Andra main di tambang kripto tadinya. eh iya sempat ngikutin kayak gitu-gitu. Itu nggak lanjut tuh Eh, nambang. nggak mas, nggak. Kayaknya itu Kenapa? kalau misalkan emang mau ke situ tuh waktu fokusnya harus bener-bener nggak bisa cuman ini deh.
Ya, nggak cuman jadi selingan doang deh, harus benar-benar fokus. ya, Jadi aku tinggalin gitu loh Mas, karena siap. kan aku pikir kerjaan offline ini yang lebih inilah stabil Iya, lah income-nya. iya. Oke, terus Terus aku masih ingat pada saat itu aku ngumpul temen ojol aku di situ dikasih di inilah dipanas-panasin lah istilahnya. Ayo bro main bro, ah lu mah kerja iya, ngojek iya, duitnya buat apaan sih katanya. Maruk dia bilang gitu. Aku counter aja dengan omongan aku. Emang anak bini gue siapa yang mau biayain kalau misalkan gue kagak begini bro, gue bilang gitu kan. Ya udah cobalah iseng-iseng aja, duit ngojeknya pakai depo aja, ya coba-cobalah. Aku masih ingat uang pertama yang aku depo itu hasil dari ngojek itu 40.000 Mas. itu Sampai teman nomin kerjaan atau teman kampung? Teman rumah? temen sekolah kebetulan dia nggak kerja tapi ngojek gitu loh. Oke. Siap-siap. Nah, di situ udah main, terus aku kayak nggak dapet kenikmatannya awal-awalnya Mas karena memang tak nggak ngerti ya kan, nggak ngerti, udah tuh habis gitu aja segitu cepatnya gitu loh. Hmm. Kayak aku pikir di situ sempat ada penyesalan juga. Ini nyari duitnya setengah mati, sampai bener-bener panas terik hujan di terabas, tapi ngabisinnya udah kagak ada sampai 5 menit kan. Hmm. Wah itu greedy, itu tuh sifat rakus aku, ya, apa kesel lah, Hmm. tiketnya udah mulai ada, nggak bisa nih kayak gini. Ya, mungkin pikiran tuh di situ, mungkin karena belum ngerti kali, jadi cepet habis. Mulai lagi Mas, aku di rumah tuh, pada saat itu aku masih tinggal di rumah mertua, apa namanya, coba lagi tuh, Hmm. aku masih ada sisa saldo, aku coba lagi depo dua kalinya itu nominalnya lebih lumayan gede lah Ah. sedikit dari yang sebelumnya kan. Kalah lagi Mas, makin penasaran kan, Hmm. kok bisa sih begini doang kalah gitu kan. Terus main, kemenangan pertama itu aku masih ingat 250.000 Mas. Awal Oke. kehancuran aku ternyata di situ, ya Allah uang nggak seberapa gitu loh. Tapi euforianya itu bener-bener Siap. ngebekas banget pada saat itu. Anjir, langsung mulai lah alam bawah sadar tuh kayak membandingkan kerja mati-matian, habis itu ditambah Gojek penghasilannya nggak segini. Ini cuma pencet-pencet doang dapat 250.000. Hmm. Ah bisa kali ini diseriusin. Orang duitnya real tuh Mas. Aku Hmm. langsung WD pada saat itu kan. Mulai tuh jiwa-jiwa kayak apa ngerasa malesnya mulai ada tuh, kerja Ya. udah nggak fokus, terus ngojek udah males, sekalinya ngojek duitnya dia bisa pepo doang. Eh, Setelah itu kan aku nggak terlalu intens sih Mas untuk deponya kan, Hmm. aku nggak terlalu intens. Cuman pada saat itu alhamdulillah eh, Allah kasih kesempatan aku untuk dapat kerjaan yang lebih baik daripada sebelumnya lah. Ya. Ya kan income-nya pun alhamdulillah naik dan rasa malasnya pun naik Mas. Jadi kagak Hmm. ngojek lagi belagu Mas. Ya, oke. Karena kan udah ngerasa oh pendapatan dari satu ini aja udah cukup gitu lah, nggak usah ngojek lagi lah istilahnya kan aku. Nah cuman pada saat diberi kenikmatan harusnya kan manusia yang berpikir kan bersyukur, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri, malah terjerumus Mas semakin dalam di situ kan. Hmm. Itu kepribadian aku 180 derajat beda Mas. Kayak mungkin yang tadi podcast sebelumnya kan bilang kalau misalkan yang awalnya kita nggak pernah pinjem, itu jadi tiba-tiba Ya. minjem terus sama teman. Wah itu bener-bener ngerubah apa istilahnya, behavior lah istilahnya, Iya. Hmm. kebiasaan aku yang nggak pernah minjem jadi minjem sekarang kan, sampai bener-bener punya gaji segitu. Sekelihatannya lebih besar tapi kok nggak ada hasil, tapi kok minus terus. Terus kebetulan pada saat itu aku masih punya istri juga ya Mas. Saya punya istri, di Oh, masih, hubungan aku sama masih, masih berarti tanda kutip sekarang. di pos aku Mas. Oke, oke, siap, lanjut. Nah setelah itu tuh aku ngerasa 180 derajat beda Mas. Sebelum aku pindah kerja itu aku masih tinggal di rumah mertua Mas. Hmm. Nah, di situ aku putusin untuk pindah karena anak udah gede juga. Nah, itu udah mulai kacau Mas. Istilahnya pada saat aku masih di rumah mertua kan, ego amarah aku tuh bener-bener masih dipendem Mas. Hmm. Karena kan memang itu udah jadi konsekuensi ya, kita namanya numpang, mau gimana sikap istri kita ke kita kan, ya kita adem-adem aja gitu loh. Ya, Maksudnya meskipun nggak apa, ketahan lah istilahnya ya. emosinya pada saat. Nah pas aku udah mau pindah atau ngontrak itu udah parah Mas.
Hmm. Aku jadi emosi, aku bener-bener istilahnya mudah marah sama istri aku, Hmm. terus sampai benar-benar kayak ngerasa istri aku tuh pun bingung gitu. Banyak perubahan sikap dari aku pada saat itu. Sampai di titik gini mas, aku tuh punya prinsip ya. Sebenarnya sebelum aku kenal Judul, aku tuh paling nggak mau kalau misalkan dulu sebelum nikah pun aku selalu ngomong sama mantan istri aku ini, kalau kamu nanti nikah aku, kamu mendingan kok jaga anak aja di rumah gitu loh, gak usah kerja, biar aku aja yang tanggung semuanya gitu loh. Hmm. itu itu masih aku konsisten dan aku jadi komitmen mas sebelum aku kenal Judul itu. Hmm. Cuman pada saat aku udah ngerasa bahwa aku ini udah makin dalam gitu terjerumusnya, akhirnya aku bertoleransi lah soal komitmen. Aku izinin istri aku kerja mas, dan itulah menjadi awal apa kehancuran aku benar-benar. Akhirnya istri aku kerja mas, kerja ya mungkin pada saat itu aku nggak bisa menyalahkan 100% dia ya mas ya. Istri aku mungkin kerja mendapatkan kenyamanan di luar sana dengan baru dengan temannya, sampai ya yang namanya manusia ya mas ya, karena mungkin dia tidak mendapatkan kasih sayang dan kenyamanan di rumah saat masih jadi istri aku, ya akhirnya nyeleweng lah mas gitu. Siap, siap. Nyeleweng akhirnya aku udah emosi juga pada saat itu. Aku udah kayak ngerasa hubungan ini udah nggak bisa diterusin gitu, karena aku punya komitmen gini loh mas, yang namanya rumah tangga kan memang memiliki banyak ujian. Cuman aku mengkategorikan 3 garis ujian besar dalam rumah tangga. Pertama ya ekonomi, keluarga, dan yang ketiga itu orang ketiga mas. Di ujian 1, 2 itu aku ngerasa itu aku udah pernah lewati. Tapi yang ketiga ini udah gak ada toleransi. Akhirnya aku menceraikan dia mas. Pada saat itu aku menceraikan dia. Tapi pada saat itu aku masih belum berpikir mas. Aku belum muasabah diri sepenuhnya karena itu masih dipenuhi dengan ego dan amarah. Terus, Sampai akhirnya kesini-sini aku pikir gini loh mas, ternyata apa yang aku alami sampai saat ini tuh itu tuh bukan semata-mata memang kesalahan dari istri aku lebih muasabah diri lagi. Ternyata memang awal mula atau pintu dari kesengsaraan yang aku alami itu dari judi mas. Sebenarnya mas, kalau misalkan aku kalkulasi kerugian materi pun tuh nggak seperti podcast-podcast yang ada di video mas atau di podcast-podcast mas, nggak sampai ratusan bahkan miliaran, nggak sampai. Cuman aku merasa paling dirugikan itu dari karakter aku yang benar-benar hilang. ya. Ada di aku tuh jujur ya mas, aku tuh sekarang jadi tipe penjudi yang tidak, ini kalau misalkan aku observasi ya, penjudi itu dibagi menjadi 2 tahapan. Kalau aku pertama itu penjudi pemula itu mengutamakan untung dan rugi. Depo 50.000, 100.000 dia udah tarik. 50.000 dia simpen, 50.000-nya dia putar terus mas sampai profit terus. Nah setelah dia mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, biasanya dia masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penjudi adrenalin. Jadi main itu bukan ngarepin untung rugi lagi mas, udah berpikirnya adrenalin aja mas. Dan itu yang aku alami. Aku ada pernah di fase bener-bener dikasih kemenangan sampai 15 juta. Cuman karena maaf ya mas, dasarnya tuh aku orangnya yang setengah-setengah mas. Soleh enggak, bandel enggak. Jadi pada saat aku menang itu, karena mungkin basicnya dulu kan aku sempet jadi apa istilahnya, jadi santri-santri kalong lah mas. Pada saat menang tuh aku bingung mas, ini uang kemana ya? Apakah aku beli barang? Diambil contoh, pada saat itu aku menang paling besar itu sekitar 15 juta, yang benar-benar 15 juta. Apakah aku beliin barang seperti motor? Tapi sisi baiknya tuh di diri aku bilang kayak gini, kalau dibeliin motor lu nanti celaka. Terus beliin handphone, nanti kalau misalkan dibeliin handphone, ini akan mendatangkan mudorot buat lu. Kayak gitu mas, jadi kayak ujung-ujungnya ya uang itu masuk lagi ke dalam sini. Nah itu yang membuat aku kayak ternyata emang aku udah di tahap yang kedua nih. Jadi sering mainnya itu bukan karena mengharapkan kemenangan, Udah nyandu lah ya. adrenalin aja. Udah Candu nyandu, ya. udah candu dengan kenikmatannya. Tak ubahnya kalau kayak Mas Imam yang sedang ngerokok gitu loh. Ada sensasi yang memang tidak bisa Ya, ya. diceritakan kan maksudnya. Dan ya itulah Mas, sepenggal pengalaman aku kayak oh ternyata memang judi ini tuh berbahaya Mas. Sampai terakhir aku tuh main di bulan puasa tuh. Aku Mas jujur ya Mas, aku belum pernah sholat tobat akan dosa-dosa aku selain judi ini. Nggak tahu teman-teman subscriber pernah sholat tobat apa enggak, cuman aku jujur
perilaku maksiat yang aku sholat tobatin itu cuma di luar Iya, itu iya, udah iya. nggak ada. Mm-mm. Bener-bener Itu berarti berhenti istilahnya ya. udah setahun yang lalu ya? Udah di bulan puasa ya? Enggak, belum sampai lah mas. Ah, iya, Belum. ya. Bulan puasa ya? Bulan puasa tahun lalu kan berarti? Hmm, 2024 Maret berarti ya. Oh Maret, ya kemarin ya, bulan kemarin Maret. kan? Iya, 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 Ya, iya, ya. iya. Oke, 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 siap. Itu gimana? Fase berhentinya apa ini? Trigger yang benar-benar membuat Mas Chandra, wah, gua mesti stop nih gitu. Oh iya mas, ini jujur ya mas, aku tuh sebenarnya di fase ini juga mas. Jadi sebelum bulan puasa ini ada histori yang kelewat sorry. Hmm. Aku tuh pernah waktu masih sama istriku tuh Hmm. punya kelakuan goblok mas. Jadi saking aku tidak mampunya untuk mengatakan jujur sama semua orang, ini aku istilahnya caper lah mas. Caper tuh dalam artian aku kabur dari rumah. Aku bilang sama istri aku udah gak kuat dengan rasa candu ini, masalahnya ini. Aku udah ngomong sama orang tua aku. Jadi gini mas, sebelum hari H aku ngomong sama orang tua aku, sebelum kejadian aku kabur itu, aku ngomong dulu sama orang tua aku. Istilahnya kalau aku pengakuan dosa pada saat itu. Kan mindset orang bener kalau misalkan udah mengutarakan dosanya ke orang tua kan itu udah menjadi raja terakhir ya mas ya. Harusnya Hmm. bener-bener nasuha mas. Iya, Aku bener-bener kayak nangis-nangis mas sama orang tuaku. Hmm. Oh inilah trik aku untuk bener-bener berhenti. Ternyata malamnya kegoda lagi mas. Dan yang paling parahnya uang orang tua aku pakai. Itu kepikiran mas sampai ini kayak udah bingung mas. Aku tuh udah Hmm. ya aku sadar gitu. Hal yang paling mengecewakan itu bukan dikecewakan sama orang lain, kecewakan diri sendiri gitu loh. Mas. Ya. Aku tuh sampai Hmm. benci sama diri aku gitu pada saat itu. Sampai akhirnya aku mutusin, aku masih ingat aku jam 12, aku bilang sama istri aku, sebelumnya istri aku udah kasih tahu soal perilaku aku yang masih main judi ini. Ya udah nggak apa-apa katanya, enggak ini nggak bisa kalau misalkan aku terus-terusan kayak gini tuh nggak ada hal yang benar-benar membuat aku tobat. Pada saat itu aku ngomong sama istri, akhirnya aku benar-benar nekat, ketinggalin istri aku sama anak aku jalan dari Bogor ke sampai Cibinong sana, nggak tahu arah, pokoknya jalan aja bener-bener sampai bikin aku tuh di situ pikiran aku cuma satu mas, kalau nggak mati ya aku bener-bener ngilang aja gitu loh mas. Hmm. Mau mencari kehidupan baru, kayak Oke. pengen bener-bener membuat badan kaca Hmm. itu. Sampai aku akhirnya jalan dari Cibinong balik lagi, aku naik kereta dengan sisa saldo kereta yang aku punya ke Jakarta Kota. Terus aku ada pikiran untuk ke temanku yang ada di Makassar kalau nggak salah, nggak bawa handphone, nggak bawa ATM, semuanya pokoknya aku tinggalin. Aku kayak ya udahlah, aku ngegembel aja sekalian gitu loh, karena aku bener-bener udah nggak bisa maafin diri aku gitu loh mas. Sampai akhirnya di stasiun Jakarta Kota itu aku ngelihat banyak anak kecil, karena mungkin pada saat itu waktunya weekend juga mas. Hmm. Aku ingat anak aku gitu loh maksudku, disitulah ya kayak membuat aku sadar lagi kayaknya hal yang seperti ini nggak bisa gitu, karena aku udah ada tanggungan gitu, aku punya anak, aku nggak bisa egois kalau seperti ini kan ninggalin anak aku gitu aja. Apalagi anak aku waktu itu masih 2 tahun mas, Hmm. masih butuh banget lah Akhirnya namanya perhatian orang akhirnya balik tua. lagi. Balik lagi mas, aku Balik mas lagi. balik lagi dari jam 12 siang sampai rumah jam 12 malam, udah Hmm. kayak orang gila bener-bener. Aku disambut Hmm. sama mantan istri aku, terus orang tua aku udah nyaris keluarga aku semua, bukan misalkan aku minta maaf, aku bener-bener sujud di situ. Eh, itu aku pikir oh ya udah, ini udah harus di pengalaman yang paling berharga gitu loh mas. Aku tuh kayak orang biasa aja yang normal mas. Maksud aku Hmm. kok gara-gara kejadian kayak gini tuh udah sampai bisa kayak gitu loh gitu. Ya. Semasif ini emang dampak dari judul teman-teman. Parah, parah bener. Makanya aku tuh waktu itu sebelum aku nemuin konten mas sedikit intermezzo, aku tuh pernah lihat kontennya Ferry Irwandi yang awal-awal dia ngebahas soal judul, Hmm. sampai dibuat beberapa, cuman ujung-ujungnya dia bilang kayak gini mas, statement yang menarik dari Periura, video yang dia jabarkan itu bukan untuk pelaku, melainkan orang yang belum pernah sekali coba juga, karena memang Hmm. separah ini dampaknya. Dan aku Ya. setuju dengan sekali. Hmm. Sampai akhirnya aku ke channel mas Imam, jujur jujur loh mas, ini aku tiap malam aku dengerin sambil tidur, supaya itu menjadi sugesti aku kalau misalkan aku harus berhenti total gitu mas, karena aku nggak bisa jumawa juga mas. Rasa sakau itu ya mungkin teman-teman rasakan juga akan
akan mengalami hal-hal seperti itu waktu-waktu sendirian, waktu-waktu bingung nggak ada aktif, benar-benar sangat rentan untuk di apa namanya di ya disusupi Iya, pikiran-pikiran ingin benar. depo lagi, ingin balik lagi, bener-bener Yang kacau. pernah Makanya aku aku bilang kadang itu kan, ini apa di desire gitu ya, hasrat berhenti ini dirawat sampai dengan akhir hayat. bener kayak narkoba mas, kayak narkoba, Hmm. sober till die, maksudnya Mm-mm. bener-bener sadar sampai sampai mati gitu. Nggak bisa Iya, dibilang sekarang 2 tahun 6 bulan setahun iya, bilangnya berhenti. Aku pikir itu bukan berhenti, itu nggak akan pernah dibilang berhenti sebelum istilahnya iya, iya. memisahkan. Betul-betul di riset benar-benar karena gue juga sebenarnya belum lama tuh gue menyimpulkan bahwa desire atau hasrat berhenti dari pemain judul itu belum lama sebenarnya. Aku belum menemukan riset-riset itu tadinya. Tapi setelah Hmm. setelah ada beberapa narasumberku yang katanya sudah berhenti 3 tahun kok jebur lagi, akhirnya aku ubek-ubek lagi tuh apa namanya jurnal-jurnal yang dari luar negeri gue baca-baca lagi dari sisi psikologi dari mana segala bener ternyata gue ketinggalan ini poin-poin bahwa apa kecanduan judul ini bakalan kambuh lagi kalau betul-betul nggak dirawat nggak di maintenance berhentinya itu berarti Sepakat. selinier sepakat dengan apa yang gue temukan secara experience dari teman-teman yang udah berhenti 3 tahun jebur lagi gitu kan. Tadinya kan gue keheranan, kok bisa gitu. Ternyata setelah gue riset lagi, gue bobok lagi, bener ternyata apa yang dikatakan profesor-profesor Harvard itu. Gitu. Ya monggo Ya lanjut. benar, aku setuju. Ya, Hmm. setuju, Mas. Makanya aku tuh gini loh, Mas. Mas kan, maaf ya, maksudnya banyak dari semua kalangan, ada yang istilahnya eh, dari segi ekonominya menengah, menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas pun banyak. Cuman yang aku garis bawah itu, aku beberapa kali ya, aku nggak ingat lah. Cuman aku lihat beberapa narasumber yang masuk di Hmm. podcast itu kayaknya orangnya tuh rasional, Hmm. intelektual gitu, kayak punya akal sehat bagus, cara berpikir yang bagus, yang logik, tapi biasa ya kejerumus juga gitu loh mas, dan lebih parah gitu loh mas. Ternyata memang judul itu nggak mengenal kalangan, nggak mengenal kasta gitu loh. Hmm. Misalkan orang-orang yang terlihat seperti berpendidikan dan mengutamakan akal sehat pun kalau sudah terjerumus sudah susah juga Iya. mas. Nah, Iya makanya kan gue jadi sering bilang di video-videoku kan, gue bilang eh gua kalau nyemplung dah habis gitu loh. hmm, Bener, setuju. beruntung mas, beruntung mas. Aku alhamdulillah aku senang banget lihat teman-teman aku yang betul-betul yang sudah berhenti. Cuman ada juga yang masih ya masih berkecimpung di situ. Dan aku ya nggak apa ya istilahnya, penjudi itu dengan bisa dikasih tahu Mas. Hmm. Kondisi dan keadaan yang aku tahu yang maksudnya ya sesekali aku kasih maksudnya ngingetin lah untuk Hmm. berhenti. Cuman untuk memasakkan ego dia berhenti itu susah sekali Mas. Iya, betul. Oke, terus sampai Itulah. sampai dengan titik apa namanya, lu udah stop bener-bener apa ya, gue nggak mau nyentuh-nyentuh lagi. Terus lu referensi lu untuk memperkuat lu itu gimana itu? Dengan nonton video gua, nonton referensi yang lain itu gimana? Pertama triggernya yang mungkin dari kejadian sebelumnya Mas. Menerima dulu sih. Memang satu kata ini tuh terlihat sederhana, tapi kalau misalkan kita bisa memaknainya, ya, kata ikhlas itu tuh benar-benar sederhana sekali kan pengucapan ikhlas. Kita itu akan berhasil ikhlas dulu menerima semua takdir yang Allah Hmm. berikan atau Tuhan kita berikan. Hmm. Oh iya, akui aja gitu, maksudnya kita bodoh, kita tolol, katain aja diri kita. Hmm. Ya menerima lah kalau udah berubah tolol, masa akan selalu tetap tolol dan bodoh. Iya. Intinya harus belajar dong, self improvement dong, berubah. Itu yang membuat aku kayak trigger. Nah untuk teknisnya kalau misalkan aku sih dulu yang pertama aku sampai disebut orang jadul mas sama teman kantorku, karena setiap gajian aku nggak pernah ada saldo, aku Hmm. cashin semua. Ya, 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 ya. Apa-apa iya apa-apa sekarang zaman zaman sekarang kan zaman digital tuh yang Hmm. namanya pembayaran atau semuanya kan mengutamakan ini ya mas ya, maksudnya pembayaran digital itu mah Hmm. aku udah jarang pakai hal yang itu ya. Pertama ya hapus banking, hapus apa istilahnya media-media yang membuat kita Ya, mengakses depo lagi. Pertama kedua ya membuat banyak aktivitas sih mas, kayak ya. misalkan itu
dia paling susah melawan rasa kesendirian dan kayak contoh habis dipecundangi sama kehidupan nyata, dia tuh pasti mengalihkan ke situ, Mas. Hmm. Kalau aku ngerasa pada saat pengalaman aku kayak ada kekesalan dalam pekerjaan, lingkungan dan lain-lain tuh, aku larinya ke situ untuk melampiaskan. Hmm. Kadang aku coba melampiaskan atau mengalihkannya dengan cara olahraga, Ya, jalan, terus mas workout tipis, terus ya. nonton acara-acara. Kebetulan aku senang nonton open mic stand up, Hmm. aku nonton gitu sendiri gitu, nggak ada yang nemenin. Dan aku pernah bilang di ya emang ini harus sampai aku akhirnya sadar gitu, terasa kok banyak baru perasaan keluarga hilang, udah nggak bersama lagi, ya mungkin ini harga yang harus aku bayar dari apa yang aku perbuat gitu. Ya udahlah, terima aja. Sekarang lebih kayak gitu, lebih kayak menerima aja apapun yang sudah diberikan. Toh kalau misalkan memang ini sudah jalannya, ya ya harus diterima gitu. Hmm. Ya aku ngerasanya apa yang aku dapatkan sekarang itu bukan lucu sih mas, tapi lebih ke aja karena kan orang ada yang tuker ya, Ya, dikasih masalah bilangnya ujian. Karena kalau misalkan dia sadar atas perbuatan kemaksiatannya, harusnya itu bisa dikatakan aja. ya. Itu sih sedikit point of view dari aku sih. Siap, siap, siap. Mantap, mantap. Nah, Mas Chandra ngikutin channelku atau mungkin ada ada referensi channel lain atau gimana, ngikutin channelku gimana? Ininya, mungkin tanggapan dari Mas Chandra ini. Hmm. Jujur mas, dulu tuh aku ada dua channelnya Mas Imam sama salah satu apa ya, aku lupa nama. Oh iya, yeah, ada satu ini namanya Kesalahan Hidup. Hmm. Nah, dua channel ini yang selalu aku sering pantau kan kalau misalkan Hmm. memang mau tidur atau kayak kembali ke sana atau lagi sako kepo. Cuman channel yang satu lagi tuh udah nggak ada mas, Mas Imam yang masih konsisten sampai sana. Dan justru aku bingung nih, Mas Imam konsisten tapi nggak hilang. Yang lain, Masih aman aja ya, yang masih lain aman ada aja. macam-macam itu, ada yang dijual, Iya, ada yang dihack makanya katanya segala macam gitu. Hmm. maksud aku gini loh mas, yang aku ya sorry ya agak sedikit terlip service sebenarnya, cuman biasanya kan maksudnya dengan source sumber daya uang yang mereka punya di bandar-bandar ini kan Hmm. istilahnya Mas Imam musuh para bandar kan. Iya. Sekarang nih Mas Imam ngilangin rezeki bandar. Hmm. Ya, benar. Terus, Musuhnya para bandar kan. Aku kan ah, dengan sumber daya yang mereka punya, uang yang berlimpah, itu kan bisa aja channel Mas Imam dia hire IT atau orang yang benar-benar iya. ngerti di hack begitu aja gitu. Mm-mm. Cuman ini masih spend dari pertama aku lihat masih terus dibahas soal judulnya. Mungkin beberapa subscriber yang emang udah ngikutin Mas Imam, ada beberapa yang ngerasa bosan juga, kok judul terus yang Iya, dibahas, kok ini terus yang dibahas. iya. Cuman aku benar-benar salut gitu. Maksudnya memang Mas Imam menjaga konsistensinya karena memang untuk ingin benar-benar mengubah perang ini perangnya emang nggak, makanya aku Hmm. salut banget. Sampai sekarang masih konsisten. Iya, iya, iya. Ya, itu ada beberapa di video itu Mas Chandra yang why gitu. Apa? Ya aku kan nonton ini kan bukan 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 utama ya, tahu ya. Maksudnya bukan Ya, bukan aktivitas utama gitu kan. Makanya aku kadang-kadang kalau podcast apa segala macam itu pasti aku bakal menyisihkan dari sisa waktuku kayak gitu untuk podcast atau untuk yang berhubungan dengan iniku lah dengan kegiatanku di konten kayak gitulah. ya, Nah, yang pernah tuh aku bahas eh kenapa aku eh, fokus kayak gitu ya. Bukan fokus sih, maksudnya aku tetap ngangkat ini gitu. konsisten. Tetap Ya, konsisten ngangkat ini karena itu tadi yang yang dipertaruhkan ini pertama nyawa. Nyawa nih. Yang sebenarnya yang bikin aku betul-betul aku bold banget nih nyawa gitu. Karena aku pernah ngalamin case kan yang pernah aku ceritain itu kan ada beberapa narasumberku yang udah sempat ngobrol terus 2-3 minggu kemudian aku ngeliat dia ada di media gitu oh kan ada mas, aku baru tahu. ada di media mainstream gitu. Aku ngeliat dan aku itu juga salah satu trigger gue juga gitu. Dan aku juga sempat beberapa gitu ya. Lumayan banyak lah aku ngobrol sama orang-orang dalam ya, maksud orang-orang yang pernah kerja di judul apa segala macam dan banyak hal yang diceritakan yang nggak mungkin juga aku share di video yang aku upload gitu kan. Jadi ya monggo aja kalau bandar apa segala macam ya berjalan ya aku nggak bisa, aku bukan ranah aku juga kan aku buat eh, Hmm. masuk Hmm. ke sana.
ranahku ya kalian semua, teman-teman semua yang kayaknya Edukasi ya. perlu aku edukasi gitu. Kalau bermanfaat ya syukur, nggak bermanfaat ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada yang ngerasa bermanfaat kayak gitu. Karena kalau nggak kita edukasi, ya karena ada yang ngomong, ada mungkin orang-orang yang baru pertama nonton gua atau baru tahu gua tuh selalu bilang kayak gini. Percuma orang-orang pada pecandu judul ini susah dikasih tahu, susah dinasehatin segala macam. Ya kalau kalau susah mau diapain? Nggak ada solusi lain dengan kalimat itu tuh nggak bisa menyelesaikan masalah. Ya kalau susah ya susah, Benar. tapi apakah setelah Hmm, susah dibiarin? Ya kan? Jadi jangan jangan menyepelekan edukasi karena hal yang bisa menghancurkan dunia itu dari kalimat, dari kata-kata. Hitler itu nggak jago. Hitler itu badannya krempeng, tapi bisa bikin perang dunia itu gara-gara kalimatnya dia, ya kan? Pak Pak Soekarno emang berantem, ya kan? Emang di ring ya, di kayak MMA? Enggak, ya kan? Yang bisa, yang membuat kita apa namanya bisa menang, ya kan? Dengan punya desire, punya semangat tinggi mengalahkan musuh-musuh kita ya dari pidato-pidatonya, dari kalimat-kalimatnya. Jadi jangan pernah setuju. apa namanya menyepelekan kalimat kayak gitu. Itu penting karena ya kita kan emang dikasih tahu sama ibu kita dari apa? Emang ngasih taunya apa? Kan dari nasihat, dari kalimat ibu kita yang ngasih tahu keluarga kita itu. Jadi sebebel apapun ya nggak ada solusi lain, nggak ada cara lain selain kita nasihati. Benar, Mungkin Mas. mungkin Benar. bebel kayak batu gitu kan. Kayak anggap aja batu keras banget nih, jenis batu apa tuh yang paling keras semuanya. Ya sekeras-kerasnya batu yang tingkat kadar kekerasannya paling tinggi sekalipun itu bakalan bolong, bakalan pecah dengan air. Nah, itu kan berarti perlu kita tetesin terus kan air itu. Nah, kalau semua batu keras itu percuma itu bongkar apa nodok-nodok batu pakai palu apa segala macam nggak bakalan pecah semua kayak gitu. Ya kita nggak ada jalan lain kalau kita ngebiarin batu keras itu, sedangkan kita butuh batu keras itu dibongkar, dibelah dua contohnya. Ya kayak teman-teman yang lain ini gitu loh. Jadi sekeras apapun kalian, ya kita usahakan untuk edukasi gitu. Masa dari Benar. 1.000 batu yang keras nggak ada satupun yang kena air dia pecah, istilahnya bolong, ya kan? Ya, Itu sih, itu analoginya ke sana. Karena itu tadi benar. gue balik lagi Setuju. karena taruhannya nyawa soalnya, itu tadi soalnya. Dan hancur gitu loh. Dan masuk lagi kalau ke gua agak sedikit nasionalis ya, sok nasionalis sedikit kayak gitulah. Patriotis. Iya, sosok bela negara itu memang sangat pengaruh besar ke ekonomi gitu. Yang biasa kalian beli kopi tuh di warkop, ya kan 3.000, 4.000, terus beli pisang goreng umpamanya, lu ngabisin di situ 6.000, ya kan? Per orang aja itu warkop sudah berputar tuh. Besok bisa belanja lagi, bisa menghasilkan anak istrinya buat beli apa, muter terus. Nah ini kan nggak ada. Kalian nggak ada yang sekarang pada nongkrong-nongkrong di warkop, nggak ada. Kalian ngeluarin duit 10.000 Benar. buat nongkrong aja pikir-pikir. Ya, benar. Setuju. Ya kan? Coba dulu waktu Sepakat, belum kenal sepakat. judul, bayangin waktu waktu sebelum ada COVID deh, ya kan? Iya, Kayaknya kalian abis setelah gajian itu kayaknya sepatu baru deh, kaos baru mulu deh, iya, iya, ya kan? iya, iya, HP 2 iya, tahun kayaknya udah langsung ganti, ya kan? Sekarang boro-boro iya, coba, benar. ya kan? Kan Tapi, karena udah tapi emang kecanduan parahnya judul gitu. kan? Gitu bener. Iya, poin opio yang tadi Mas bilang itu tuh relate banget sama para penjudi. Hmm. Penjudi itu lebih rela uangnya habis di bandar dibanding untuk beli sekedar pasang sepatu baru loh. Bener, Mm-mm. itu aku relate banget dengan kata Pak Imam kasih tahu. Ah, Cuman ini Mas balik lagi ya Mas, aku mau sedikit nanya balik. Ini kalau boleh tahu Mas Imam itu awal triggernya tuh apa gitu untuk meng-capture isu ini dan menjadikan isu ini terus dibahas sama Mas Imam. mm-mm. Apakah Sebener, maaf ya Mas, ya. ada di orang terdekat Mas Imam yang menjadi korban sampai ada rasa kok Mm. nggak bisa harus disiarkan urusan supaya ini akan mengusik orang-orang atau memang Mas Imam melihat dari isu sosial yang secara umum di media mainstream dan lain-lain apa sih? Mm-mm. Jadi hal apa yang membuat gue tuh tergugah terus konsisten buat bikin podcast edukasi ini kayak gitu ya? Iya, yang pertama hal apa pertama kali yang membuat Yang kayak Mas pertama Imam itu ini tuh sebenarnya harus dulu aku yang lama banget sebenarnya aku bikin bikin buat konten itu sebenarnya random aja apa yang kepengen gue bicarakan bicarakan, bahkan gue pernah ngebahas uh, kenapa apa namanya Korea culture itu
mendunia, bahkan jadi konsumsi di Indonesia. Bahkan gue ngebahas itu tuh, Oh, ya, ya. pernah ngebahas itu Menarik, soal menarik. masalah kenapa K-pop itu di Indonesia tuh betul-betul dielu-elukan, why kayak gitu. Ini di balik ini ada apa? Gue pernah ngebahas itu juga tuh. Jadi apa yang keresahan-keresahan yang ada di otak gue itu biasanya gue bikin video itu random. Nah, gue terus gue bikin video tentang judul ini kalau nggak salah ada dua video pertama itu. Nah, dari video pertama ini ternyata responnya banyak yang bagus kayak gitu dari teman-teman semua, banyak yang DM tahu-tahu segala macam. By the way, Jasinfo, akun Instagram gua dan akun TikTok gua ini adalah akun yang keempat teman-teman. Gitu. Jadi akunnya hilang gitu di Instagram, hilang di apa di banned, entah di report nah apa segala Hmm, macam. TikTok pasti, juga pasti. sama gitu. Harusnya TikTok kalau yang dari akun yang pertama dulu sampai sekarang harusnya kayaknya udah jutaan gitu. Kayaknya gitu. Cuman hilang nggak bisa diakalin. Nah itu dulu di akun yang pertama gua tuh di Instagram banyak yang DM zaman-zaman itu. Nah kok ternyata banyak yang ini, maksudnya itu berita itu tuh judul belum ini nih, belum belum naik, Populer ya. belum populer, tapi banyak orang yang mengeluhkan, yang terima kasih ke gua dan segala macam. Ternyata setelah gua telisik-telisik, ternyata hanya nggak populer saja, tapi ternyata yang jadi korban banyak. Nah, mulai dari situ gue coba Hmm, nelisik, bener ternyata apa namanya, ini perlu diberikan edukasi, dan gue ngelihat sedikit banget konten-konten yang betul-betul edukasi judul gitu, yang fokus betul-betul ya. Itu ya, sedikit banget, ya. nggak lebih dari 3 biji, serius. Hmm, Makanya, setuju. makanya, dan mohon maaf yang mengedukasi ini pun apa namanya, yang seharusnya konsisten terus, apa namanya, nggak ini ya, apa ya, nggak konsisten kayak gitu kan. Padahal itu dibutuhkan gitu kan. Ya itu dari situ sih sebenarnya. Terus ditambah setelah berjalan banyak orang yang merasakan manfaat dari video yang gua buat itu. Nah, berjalan lagi, makin ke sini lagi, itu ada trigger narasumber gue yang gue ngeliat di media. Itu, ya ini harus di Hmm, ini. Itu sih sebenarnya yang bikin gue, ini mesti digaungkan terus deh, kayak gitu. hmm. Bagus, Mas, bagus. Insya Allah berkah lah Ya, untuk siap, perjuangan siap. Mas Imam. Mm-mm. Eh, Berarti memang dasarnya itu dari fenomena umumnya ya, Mas ya, kalau saya tarik kesimpulan. Mm-mm. Cuman tadi kalau misalkan Mas Imam bilangnya sama akun apa, Instagram bilang, masalah mulai dari awal bikinnya nyenggol-nyenggol K-pop sih, seneng nyari nggak musuh. nggak tahu tuh, nggak tahu sebenarnya. Gua nggak nyenggol K-popnya, para para apa ya, fansnya. Enggak, gue membuat literasi kenapa sih K-pop ini tuh betul-betul mendunia, dan kenapa menjadi hal yang sangat vibes di Indonesia. Nah, gue coba jelaskan secara literasi gitu loh, karena ini K-pop ini kan seru nih. Ini kan teman-temannya pada nonton drakor, pada nonton apa segala macam kayak gitu. Ini kan agenda setting gitu loh. Karena K-pop ini kan bagian dari pemerintah mereka gitu loh, yang menjalankan gitu loh. Mereka tuh duit pemerintah tuh banyak banget nyemplung di industri Sana, ini gitu. benar, Nah, benar. kita yang nggak paham termakan lah gitu. Akhirnya kita nonton drakor, pengkonsumsi edik drakor. Di balik itu tuh mereka memang bisnis dalam arti negara loh, bukan perusahaan, negara yang membiayai ini Ya, gitu. Itu jadi gue membuka hal itu. Harusnya nggak ada sih, nggak ada fans K-pop, K-pop yang benci sama gue, harusnya nggak ada. Gue justru, mereka tuh harusnya berterima kasih kenapa mereka tuh eh, bisa suka sama K-pop gitu. Karena gue kasih tahu caranya, why kenapa tuh mereka dibuat itu nyandu dengan K-pop tuh why. Nah, gue kasih tahu jalurnya, gue kasih tahu literasinya, dan ini sebenarnya gue juga mempelajari ini dari jurnal-jurnal banyak gitu, udah ada banyak yang ngebahas soal ini. Gitu. sepakat. Itu sih. Kita lengkap dikit ya Mas ya. Ya. Kemarin Mas Imam nyenggol-nyenggol masalah Gen Z, Mm, tektok-tektokan masalah Gen Z di komen sama aku juga ya. mm, Akhirnya ya, kan kita punya pendapat sendiri-sendiri kan. Cuman ya. Mm. aku mau nanya pendapat pribadi Mas Imam. Mas Imam berarti millennials ya?
masuknya ya. Millennials, iya, millennials. Millennials ya, oke. Ya. Ini Gen Z kan memang maksimal, sedang di Gen Z maksimal di 34 kan? 96, 96. 96, iya, berarti 96 Ya. berarti umur 34 kan? Hmm. Ya kan? Ya, Kurang lebih maksimal kan? ya, Hmm. ya, ya, maksimal. Hmm. Cuman Siap. yang aku mau tanya sama Mas Imam, ini kan Indonesia sedang menggaungkan tagline generasi emas ya Ah, ah. di 2030 atau 2045 kalau nggak salah. Dan itu pasti akan diisi oleh generasi-generasi zilenial dan Gen Alpha ini yang akan Hmm. mengisi tahun-tahun tersebut. Dengan fenomena yang sekarang, Mas Imam sendiri punya pandangan seperti apa Tentang Gen Z. tentang generasi emas ini atau Wah, bonus asik. demografi yang akan di apa yang akan Indonesia rasakan, karena kan kalau misalkan lihat dari populasi atau hasil sensus kan kita kan sekarang aja sekitar 240 juta Ya, kurang lebih ya ya. penduduk, dan untuk di 2045 kalau aku lihat sih memang hampir 6, 60 atau 70 itu akan diisi dengan generasi-generasi yang memang produktif. Hmm. Nah, apakah ini aku pengen tahu ya Mas ya, apakah ini akan berkaitan dengan pengulangan sejarah? Dulu mungkin Mas Imam pernah merasakan atau enggak? Katanya isu milenial di Indonesia itu kan akan menjadi generasi emas, cuman banyak dihancurkan oleh waktu itu isunya Putau Mas. Ya, Nah, apakah itu akan menjadi pengulangan lagi ya, dengan adanya sekarang kalau kalau fenomena gua, judul ini? hmm, kalau gua ngeliat bisa, pendapat itu bisa berubah loh. Jadi perlu digarisbawahi bahwa pendapat ini bakal berubah sewaktu-waktu karena pendapat ini tidak hakiki, Betul, ya. Jadi betul. perlu digarisbawahi nih. Jadi bisa jadi nanti 2 hari ke depan, setahun ke depan pendapat gua bisa berubah. Tapi untuk sampai saat ini, uh, yang gua tangkep ya dari literasi, dari apa yang gua dapatkan semuanya, kita di 2045 untuk menyentuh generasi emas itu agak sulit, agak sulit. Pesimis. Why? Pesimis, gue pesimis. Why? Kita nggak bisa berkaca di kota besar aja. Kalau kita ngeliat di kota besar aja, mungkin saja bisa masuk gitu. Cuman banyak daerah, ya kan, banyak yang non, yang nggak kota-kota besar ini, yang mereka ini emasnya dari mana gitu loh, ya kan? Karena kan kita ngelihat dari bibit-bibitnya ini kan. Apalagi dengan Ya, kondisi sekarang kan, industri digital ini industri digital kan betul-betul pisau bermata dua ini kan, gitu. Jadi ya, ya, ngelihat kondisi sekarang, gua pesimis, pesimis. Apalagi, nah kalau untuk tantangannya pasti tentu aja pasti ada. Termasuk tadi ya. yang mungkin konspirasi kita akan masuk ke generasi apa namanya, emas ini. Ya dulu pernah disikat kita sama narkoboy, ya kan? Ya, benar-benar. Terus sekarang disikat sama sama judul gitu kan. Nanti Judul. semuanya judul, seumpama nih judul 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan habis bakal disikat sama apa lagi kayak gitu. Nah, itu tantangan-tantangan itu kan. Nah, tantangan-tantangan ini kita belum siap menghadapi itu gitu loh. Nah, bisa nggak pendapat gua bisa dihilangkan? Bisa dengan apa namanya, kebijakan pemerintah gitu, yang betul-betul serius gitu loh untuk membuat bibit-bibit generasi emas nanti gitu. Ya, kalau gue sendiri Agak, pribadi pesimis karena ya gua nggak ini, gue sama sekali nggak mempermasalahkan, eh nggak mempermasalahkan personal-personal gengsinya sendiri. Gua nggak. Cuman kan kita ngeliat secara keseluruhan apa hmm, yang terjadi sekarang gitu loh, gitu. ya. Karena kalau memang itu berubah, ya alhamdulillah banget, itu keren banget. Jadi Hmm, gue juga memudahkan gue juga kok, mamanya gue pengen nyari nyari temen, nyari partner Genji malah memudahkan gue. Jelas-jelas dia lebih pintar mamanya kayak gitu kan. ya, ya. Dan gue nggak sama sekali nggak ada urusan apa namanya skeptis dengan mereka, nggak ada. Cuman memang memang dari literasi yang gue dapatkan semuanya seperti itu. Jadi itu yang bikin gue pesimis, dan gue ada cukup argumentasi yang bersumber kenapa gue ngomong kayak gitu. Nggak sebatas suka nggak suka gitu loh. Nggak subjektif lah ya. Iya, kayak gitu. Ya, benar. Gitu sih. Jadinya uh, apa namanya? Ya itulah makanya, ya mudah-mudahan ini kan yang terjadi kan harus harus apa namanya, betul-betul apa kebijakan pemerintah yang harus digaungkan, apa tindakan mereka untuk menyiapkan generasi-generasi emas ini gitu loh. Gitu. Benar, Apakah benar. apakah diwajibkan nggak boleh uh,
nonton drakor kah atau apakah gitu loh. Jadi yang hal-hal yang sifatnya ini membuat Gen Z nanti ini apa buat generasi emas ini akhirnya nggak generasi emas gitu kan, harus ada kan itu. Terus apakah bener itu nanti makan siangnya harga 10.000 atau segala macam hal-hal kayak gitu Waduh. ya kan, ya kan. Nah itu aja kan sebenarnya kita udah punya tolak ukur sebenarnya untuk melihat ke depan. Itu sih pendapat gua aja, bisa juga salah, Iya, bisa iya. juga ya kan. Tapi kan Benar, benar. yang aku bicarakan bukan hanya sekedar pendapat tanpa short gitu loh. Aku Ya, ada argumentasi yang bisa kita perdebatkan bahkan dengan nilai akademis gitu. ya Gitu benar, sih. benar, benar. Ah, Ya, tergantung sih Mas ya, mudah-mudahan sih kita memang, kalau aku sih melihat dengan pemerintahan yang baru ini, kita harus memiliki sudut pandang apa ya, pesimis enggak, optimis juga enggak sih, lebih ke realistis aja gitu loh Mas. iya, Akhirnya makanya aku senang kalau misalkan ada konten yang seperti ini banyak diedukasi gitu, bukan karena memang kontennya kena atau relate aku doang sih, cuman kayaknya memang untuk saat ini konten secara umum ya, edukasi itu jujur Mas, tantangannya berat. Pertama, tidak banyak diminat untuk para pelaku konten kreator itu yang genrenya edukasi itu aku lihat itu banyak kurang sekali peminat. Jadi dari rakyat Indonesia sendiri memang lebih ya entertain, hal-hal sesi kontroversial gitu. iya, Ya itu yang menjadi apa ya, PR kita bersama sih Mas, maksud aku ya bener. bukan cuma Mas juga ya. Tapi kadang suka juga sih Mas diajak di sama teman-teman ya generasi. Aku jujur Mas aku di kerjaan ini sedikit intermezzo aja ya. Paling muda Mas aku Gen Z, teman-temanku tuh banyak milenial. Cuman ya makanya aku tuh kadang ngerasa untuk label seperti ini tuh nggak bisa disamaratakan ya. Ya ini balik lagi ke Hmm, pendapat masing-masing ya Mas, nggak usah iya, iya, didebatin. Saya rasa hal yang menjadi bahan bakar atau modal kita di zaman sekarang sih ya memang apa ya, sikap adaptif sih Mas. Kita harus bisa adaptasi segala medan di dalam iya, lingkungan ada. iya, iya, iya. Keren, keren kalau Pintar kalau menempatkan diri. ya kalau 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 lu bisa bersosialisasi, adaptif dan apa namanya, lu nggak mau dikatakan sebagai Gen Z yang dipersepsikan orang-orang, itu keren banget malahan. Iya, Bahkan iya. lu bisa mengajak teman-teman lu yang lain untuk nggak seperti itu gitu loh, nggak seperti yang dipersepsikan kayak gitu. Itu Hmm, itu hmm, itu malah harusnya banyak nih orang-orang yang model kayak lu yang gue nggak mau dikatakan lemah, gue nggak mau dikatakan ini, nggak mau dikatakan iya, ini kayak iya. gitu. Jadi persepsi ini kan harus harus kita harus kita buktikan gitu kan. Nah, Benar. lu harus mengajak teman-teman lu yang lainin buat 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 apa namanya sepemikiran dengan lu. Jangan mau dong kita dikatakan kayak gini. Kita juga bisa kerja keras gitu loh. Kita juga Hmm, mentalnya kuat kok kayak gitu-gitu loh. Nah, itu benar. perlu perlu diiniin. Makanya yang sekarang terjadi kan uh, asal muasalnya kan kalau menurut gua tuh kita ini kan apa yang kita makan. Kita ini kan apa yang kita Hmm, konsumsi. Udah. Kita makan apa ya ya kita jadinya. Bahkan hmm, termasuk itu tadi konsumsi sosial media. Apa yang lu konsumsi? Kalau lu nontonnya joget-joget, nontonnya ini ya lu itu lu iya. gitu kan. Makanya yang tadi lu bilang apa namanya konten-konten edukasi kayak gini peminatnya jarang. Ya memang sedikit orang yang mau pinter gitu loh. Ya memang faktanya seperti itu kan. Ya gitu. Nah lu mau nggak jadi rata-rata orang? Ya kan pilihannya ada di situ. Mau nggak? Kalau lo nggak mau ya ke dikonsumsi gitu. Kalau lu kepengen jadi rata-rata orang ya mau gue lu lihat joget-joget, nyawer-nyawerin orang Hmm, joget. Ya monggo silakan tuh hak kalian gitu kan. Tapi kan di masa mendatang lu adalah apa yang lu konsumsi dan itu fakta. Ya kan? Itu. iya. Sebenarnya Sepakat. sebenarnya Sepakat. pegangannya di situ sih, pegangannya yang jadi pegangan kita. Makanya kalau kita arahkan kemarin gue sempat ngebahas soal olahraga gitu kan. Ya, Hmm, ya lu apa yang gue sendiri sampai sekarang pun masih konsumsi apa namanya video literasi-literasi tulisan yang berhubungan dengan kebutuhan gue. brokat. Ya olahraga Hmm, umpamanya gue masih nonton-nontonin orang pada nge-gym buat menambah desire gue, hasrat positif gue, biar gue nggak loyo, biar gue nggak apa namanya nyaman dengan gue nggak nge-gym umpamanya segala macam gue kayak gitu. Dan ini sampai akhir hayat gue bakal melakukan ini hmm, gitu. Dan hal-hal kayak gini kan nggak nggak banyak orang-orang miliki gitu. Nah, makanya perlu disebarkan. Bahkan kayak iya. lu itu tadi, lu harus sering-sering menyebarkan itu ke teman-teman lu semua.
Ya, kalau Eh, kalau ya benar. lembur jangan apa-apa minta duit gitu kan. Ya kan. Minta Donat, lembur dikit donat sama pizza, perhitungan. Iya, donat sama pizza mas biasanya. gitu loh. Ya Tapi kayak gitu-gitu sih kalau menurut gua gitu. tapi kalau menurut Mas Imam sendiri tadi aku ngutip dari pembicaraan sama narasumber sebelumnya ya. Hmm, Mas bilang usia kayak kamu mau nggak salah tadi umurnya 20 sampai hmm. 25 ya kalau nggak Ya. salah. Masih belum. Itu jangan orientasinya ke duit, jangan hasil ke duit, Hmm, jangan apa-apa lu mikirin duit lu belum bisa, lu belum siap gitu. hmm, hmm, hmm. Iya, Eh, maksudnya aku kalau pengen tahu. ya yang itu Ya, ya, kadang-kadang gini-gini. Konsep berpikir ini kan perlu 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 betul-betul dibentuk. Bener-bener ini yang gue bicarakan tuh bukan hal sepele dan gue membicarakan ini tuh ah, di forum di banyak orang-orang yang profesor-profesor gitu loh. Jadi hmm, gini-gini. Yang tadi gue bilang lu umur di 23, gak usah lu mikirin kaya. Emang belum waktu. Nanti lu uangnya buat aneh-aneh. Lu belum siap. hmm, Beneran deh, belum siap. Karena mental seseorang ini kan sudah ada fasenya. Nanti ada titik di mana kita siap memegang duit itu. Contohnya, kita ternyata sudah berkeluarga. Eh, yang ada di pikiran kita nggak hanya diri kita mementingkan orang lain, ya kan? Ada ada pertanggungjawaban ke anak istri, contoh kayak gitu. Ya, itu di titik itulah mungkin kita dikasih tempat yang tepat untuk bisa memegang duit banyak karena kita tahu mau dikemanakan ini duit, ya kan. Nah, kalau maunya masih bujang, masih value dan nomor satu value mesti. Nah, dari situ baru kebentuk. Nah, banyak orang tuh salahnya di situ. Nggak salah juga sebenarnya, nggak 100% salah. Salahnya karena apa yang dia konsumsi. Gitu. Karena waktu zaman dulu tuh inget nggak? Nih gue ceritain sedikit nih teman-teman yang juga yang lagi nonton. Ini gue pernah lah nggak sering gue pernah nge-share ini. Jadi di zaman 2019-an itu mulai itu ada binomo kan ya. Nah, ada ya, binomo ya. ini, itu teman-teman gua itu pada masuk semua tuh. Ada yang jual tanah, jual ini buat masuk ke binomo, ya kan. Nah, gua udah Ya. pelajarin sebelum itu tuh gua udah pelajarin Hmm, ini tuh apa dan gua nggak mau masuk gitu dan gue sempet ngasih tahu ke teman-teman gue kalau pengen masuk dipelajarin dulu gitu bener-bener matangin dah dan gue nggak memutuskan buat masuk karena menurut gue saat itu ini bukan tempat yang tepat skip. untuk gue buat nyari duit saat itu karena gue pelajarin itu Hmm, satu. Nah, beberapa bulan kemudian boom ya kan kena itu ya kan ketangkap bla 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 semuanya bla bla air duitnya pada hilang semua kan. Nah, itu bukti satu. Kedua, ada yang dulu pernah orang prospek gua mengenai investasi emas berjangka, ya kan. Dan hal yang menurut gua ini perlu gue pelajarin. Kayak saham apa segala macam gue pelajarin itu fundamentalnya, teknikalnya seperti apa gue pelajarin gitu. Untuk gua mengetahui saat gua masuk gue punya pegangan paling enggak gitu. Paling enggak kalau gue dikasih brand ini tembakan, paling enggak gue udah punya teorinya nih cara nembak gimana biar sedikit nggak terlalu meleset-meleset amat lah kayak gitu. Paling gue bisa, hmm, paling enggak gue udah bisa ngerti tipenya lah. Ini ada brand, ada tipe berapa, AK berapa gitu. Nanti gue dikasih brand apa, gue paling enggak bisa megang. Nah, itu gue nggak masuk dan banyak teman-teman yang lain masuk, boom, akhirnya investasi bodong. Nah, itu yang hal-hal yang kayak gitu. Nah, yang pada masuk kenapa? Mereka termakan Indra Kents waktu zaman murah banget itu. Nah, saat itu pun gue nggak percaya waktu dia pamer-pamer Ferrari kayak gitu, gue nggak percaya. hmm, Kalau toh kalau toh iya pun, ya yes yes nggak apa-apa, ini rezeki lu, mau gue silakan rezeki lu dan gue nggak mau ke bawah desire-nya negatif untuk gue bisa bisa masuk ke sana. Kecuali gue punya duit 1 miliar, gue cemplungin 100.000, gue mau. Ngerti nggak maksudnya? hmm, Kalau toh gua masuk pun 100.000 dari 1 miliar. Kalau toh gua terbawa gitu dan gua sama sekali nggak kepancing hal kayak gitu. Lu mau masih muda umur 27 atau 23 lu punya Ferrari segala macam, ya apa urusan gua. Silahkan monggo. Apakah jadi membuat gue jadi nggak mampu merasa tersaingi? Nggak ada urusan, nggak ada urusan, ya kan? Karena gue tahu betul bagaimana proses ini berjalan gitu kan. Nggak bisa nggak kayak gitulah kayak gitu. Dan gue punya teman banyak yang tajir-tajir tuh nggak ada yang kayak gitu. Gue tahu mereka juga pusing, gue tahu juga ini kayak gitu-gitu sih. Jadi banyak-banyak referensi-referensi yang kayak gitu yang nggak mereka nggak miliki. Akhirnya Pak kecemplung. Nah sama nih kayak pemain-pemain judul ini kan, mereka
kecemplung karena hampir kebanyakan termakan dari flexing-flexing orang. Lihat teman ke Bali Hmm. jalan-jalan umur 24 udah menghabiskan banyak duit, jalan-jalan senang-senang ke bawah. Pamer-pamer di story punya ini punya itu ke bawah. Kok dia bisa ya punya duit segitu umur segitu? Gue nggak bisa cari duit instan. Kayak gitu. Padahal uh, kita yakin aja asalkan kita melalui jalur yang benar, kita berusaha jalur yang benar udah maksimal, yakin aja. Kecuali kita males-malesan, kita kalah sama orang yang nggak males, itu baru, ya kan? Jadi actionnya berbeda. Nah kalau kita actionnya sama gitu, gue udah ini segala macam, kita tinggal cari strateginya aja. Nah kayak gitu. Kecuali lu anaknya Jadi Haritano gitu, ya kan? Jadi kesimpulannya gini ya Mas, kalau aku tangkap dari statement Mas Imam kalau misalkan mau memulai sesuatu itu harus di mapping dulu ya, Yes, dipetakan dulu nih yes, literasinya seperti apa, medannya ya, seperti apa, baru baru bisa. Nah, yang betul. tadi kan Mas Imam nyinggung-nyinggung Ferrari ya. Hmm. Sekarang bukan Ferrari Mas, McLaren. McLaren lu warna apa bos? Ya, Mas, ya. aku mau nanya nih, pendapat Mm-mm, Mas Imam sendiri. Kalau misalkan kita udah tahu nih ending dari seorang Indra Kents kan scam. mm-mm. Gimana pendapat Mas Imam soal Timothy Ronald? Ya kalau kalau gini, ah, Bitcoin itu gimana? ya, Apa ya yang silakan. dipikirkan Mas Imam? Gue udah belajarin ini kripto, ya kan. Gue Hmm. belajarin kripto. Ya itu tadi. Kalau toh gue pengen masuk pun, ya kalau toh gue pengen masuk pun, itu betul-betul duit dingin dan gue nggak merasa dirugikan saat duit itu hilang. Gitu. Mamanya gue punya 1 M, 1 juta deh. Gue punya 1 M, 1 jutanya gue cemplungin. Kayak gitu. Prinsip gue selalu kayak gitu. Kenapa? Karena memang rumusnya kalau kita investasi di kripto, rumusnya kayak gitu di saham. Itu rumus awal dulu yang kita pegang. Jangan kita nggak punya duit terus kita jual-jual tanah buat masuk ke sana, bahaya. Iya kan? Hmm. Jadi Sepakat. antisipasinya kan. Nah itu. Terus kalau secara personal ke apa Timothy Ronald mamanya, ya gue appreciate kalau memang itu betul. Gue appreciate, appreciate. Tapi teman-teman nggak bisa dengan appreciate kayak gitu ngikutin jejaknya. Teman-teman harus punya duit juga sama kayak dia dulu gitu loh. Waktu zamannya dia, ngerti nggak? Saat dia masuk ke kripto ini, dia punya duit berapa total tabungannya, duit dinginnya dia ada berapa, terus yang dimasukkan berapa. Kalian mesti tahu. Jangan-jangan saat awal Timothy Ronald memulai kripto ini, Timothy Ronald udah punya duit 10 M, terus dimasukin cuma 500 juta. Dan ternyata berhasil, ya kan? Atau Hmm. Timothy Ronald pernah melewati proses yang pernah bangkrut juga, hancur, hilang duitnya segala macam, tapi bukan duit keseluruhan tabungannya dia punya 10 M. Mungkin 100 juta buat invest hilang, 100 juta lagi invest hilang. Total ada 500, ternyata pas di 500 jutanya yang kelimanya dia berhasil, bisa jadi seperti itu. Tapi kan dia dia masih punya tabungan banyak. Nah, kalau kalian yang mau Hmm. ikut-ikutnya belum ke sana, duit pas-pasan gimana? Ya kan? Nah, banyak kan yang kayak gitu, yang pada rungkat, ya kan? Duit pas-pasan, duit cuma 200 juta. Ya kan? Punya tabungan 200 juta, cemplungin 150 juta, boom, hilang, nyesek lah. Nah, Hmm. Hmm. kalau kalian pengen ikuti dia, startnya dengan cara yang sama. Nggak harus nominalnya sama. Kalau kalian punya di 1 juta, ya cemplungin di 100 ribu. Atau di 50 ribu. Jangan jangan 1 juta, 1 juta yang cemplungin. Itu realistis. Kalau pengen Ya. ngikutin, ya kan? Kalau pengen ngikutin. Hmm. Cuman, kalau gue ngeliat secara keseluruhan, ya mau gue silakan aja. Kan privilege privilege orang kan berbeda-beda. Makanya gue pernah bilang kayak gini. Selalu gue pernah bilang gitu. Siapa yang katanya influencer pernah memulai hidupnya dari nol? Siapa? Yang dulu hidupnya dari nol, gue hidupnya dari ini coba. Gue tanya, makanya gue selalu tanya. Lu yang kuliah, waktu lu kuliah, yang nguliahin biaya dari mana? Orang tua. Waktu lu nikah, nikahnya biaya siapa? Orang tua. Tempat tinggal, rumah yang sekarang lu tempatin dari siapa? Dari mertua atau orang tua? Ya udah lu nggak usah ngomong lu susah. Ya. Tuh. Jadi nggak realistis. Orang lu ngomong susah, orang tua lu zaman zaman lu sedikit. Yang ngomongin yang seumuran gue lah ya. Waktu lu zaman sekolah SMP, SD, orang tua lu udah punya mobil, kok lu bilang lu susah. Jadi eh lu jujur aja, lu bilang aja lu punya privilege dulu di umur segitu, lu udah punya mobil, terus habis itu gua nikah dibiayain orang tua, gua kuliah dibiayain orang tua, rumah gua dari orang tua, udah selesai. Gitu loh, jangan ngomong dari susah. Akhirnya orang yang susah beneran ini ngikut-ngikut akhirnya dengan jalan yang salah Hmm. gitu. Ke bawah kan.
Oh diajar dari susah dari nol, padahal nggak dari nol gitu. Nah Tidak itu memulai kemakannya dari dari situ. start yang sama ya. Betul. Makanya selalu gue bilang tanyain aja deh, lu influencer-influencer yang sekarang tajir mungkin di usia gue punya duit segala macam, tanya aja dulu kuliah dibiayain siapa, terus nikah dibiayain siapa, rumah yang lu tempat tinggalin itu dari siapa, udah tanya itu aja tiga, udah kalau dia menjawab semuanya dari orang tua ya udah berarti bohong gitu, gampang gitu, Sepakat sih. makanya nggak bisa Intinya mak gini ya, ya gimana. lebih baik kita jujur aja soal background dan privilege. Toh privilege bukan apa ya, bukan sesuatu yang Ya kan syukur. negatif juga. Iya, benar 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 Mas. Aku setuju, sepakat Gue juga banget. privilege, gue waktu makanya dulu dulu di daerah gue dulu gue punya privilege karena orang tua gue ini sesepuh ustadz dan Hmm. lumayan dipegang omongannya dan gue privilege. Jadi kalau gue nyolong mangga segala macam gue nggak diapa-apain karena gue punya privilege, ya kan? Dan gue alhamdulillah, ya kan? Bener nggak? Kayak anak Habib, kayak Habib sekarang. Iya ya nggak Habib lah, cuman orang orang yang di inilah orang yang disepuhkan kayak gitu gitu. Jadi gue punya privilege di Gus lah situ. ya. Mm-mm. Orang sepuhkan lah di masyarakat. Jadi kalau gue ngelakuin hal-hal nakal di zaman itu gitu mamanya gue nggak diapa-apain dan gue alhamdulillah syukur syukur alhamdulillah karena gue punya privilege itu. Bayangin kalau gue udah dibawa ke RT kali mungkin mamanya kayak gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu. Nah gue bilang gitu. Gue alhamdulillah gue di gue dapat literasi dari kecil karena setiap hari bapak gue tuh bawa majalah Rindang itu. Bawa majalah Rindang itu kan Hmm. hanya orang-orang tertentu yang dapat dan setiap hari gue konsumsi itu. Makanya uh, dari kecil gue membiasakan sudah membaca dan kaliannya nggak terbiasa membaca ya nggak apa-apa. Gue dulu senang membaca karena gue juga punya privilege. Tapi gue pengen ngasih tahu ke lu manfaatnya gitu loh. Startnya nggak beda ya nggak apa-apa. Gue lebih beruntungan gue gitu. Ya kalian apa namanya melakukan dari sekarang juga nggak apa-apa gitu. Tapi gue nggak bakal menghilangkan gue kenapa senangnya gitu gue nggak mau orang itu privilege gue kok. Hmm. Nah akhirnya kan gue mendidik teman-teman yang lain, gue ngasih tahu manfaatnya, ya kan. Nah kalau soal masalah yang kayak kayak ini segala macam, akhirnya kalau dia nggak jujur, orang-orang yang belum sampai start ke situ akhirnya buru-buru termakan motivasi salah gitu, ya kan. Hmm. Gitu kayak kayak mau ngomongin kayak gini dah, lu mau mapan dulu apa nikah dulu coba. Nah tuh. Ini pertanyaan ke aku atau gimana? Iya, coba ke teman-teman juga kan kalian umur umpamanya di mau nikah nih, udah waktunya nikah mungkin 25, 26 umpama contoh gitu. Nah, ada dua nih pertanyaan, lu mau nikah dulu atau mapan dulu? Ya kan kayak gitu kan biasanya. Kan banyak Hmm. orang ya nikah aja nanti rezeki juga ada aja gitu ya. Ya kan? Hmm. Bener nggak? Nah, itu di mana coba ah, cara berpikir logik kita? Coba. Nah, itu perlu dicermati tuh karena kondisinya berbeda. Nah, kalau kita ngomongin itu, ini ngelihat situasi yang ada ya. Kalau gue ya harus mapan dulu. Kondisinya berbeda zaman dulu, waktu zaman eh, apa namanya 20 atau 25 tahun yang lalu nikah dulu nggak apa-apa. Kenapa kenapa mesti mapan dulu di kondisi sekarang? Lu lu mau bawa anak orang buat ikut sengsara sama lu belum punya apa-apa, tolong lu beli beli celana dalam buat sendiri aja lu pikir-pikir lu mau mau ngasih makan orang Hmm. ya. Ini bukan gua mengecilkan yang sudah nikah atau yang sudah terlanjur nikah, bukan, tapi yang Hmm. sekarang di situasi sekarang maksudnya. Kenapa? Jadi Hmm. nggak juga yang sudah nikah terus nanti rezekinya jadi seret, nggak juga. Ini kan membicarakan yang belum nikah, bukan yang sudah nikah konteksnya, ya kan? Kalau yang sudah nikah ya itu urusannya berarti urusan Allah ya. Nah, kita membicarakan yang belum nikah. Kalau ada pilihan itu gitu, bukan yang sudah nikah. Nah, kalau gue ya itu papan dulu. Ngeliat situasi sekarang. Kalau di zaman 25 tahun yang lalu nikah dulu nggak apa-apa karena orang tua kita kebunnya masih banyak. Suruh makan daun singkong aja mau. Ya nggak? Kalau zaman Mas Imam sekarang dari udah nggak tadi bisa. milih-milih kata-kata banget. Kenapa? Mas Imam dari tadi ngomongin isu ini milih-milih banget kata-katanya. Takut salah ya. Gitu Tapi sih aku sebenarnya. bener-bener maksud aku gini loh. Eh, kadang memang hal-hal tabu seperti ini tuh jarang orang mau diskusikan. Hal-hal tabu ya maksudnya yang tadi mengenai kayak gitu kan sebenarnya kan konteksnya nanti menyangkut kepada keyakinan kan. Kalau misalkan Mas Imam berpendapat tuh tadi harus nikah dulu, harus mapan dulu baru nikah. Itu kan pandangan Mas Imam
secara pribadi kan, Ya, dengan begitu banyak perhitungan dan alasan atau ya, pendapat masing pribadi ya. Tapi mungkin orang-orang yang tersinggung sih mungkin akan punya asumsi seperti ini, Mas. Kalau saya tebak ya, ya. berarti Mas Imam itu tipe orang yang tidak percaya Tuhan, teman-teman. Dia tidak yakin dengan Tuhannya sendiri, padahal Tuhannya sudah bilang menikahlah maka pintu rezeki akan dibuka. Ya kurang lebih akan di counter dengan argumen yang seperti itu. Cuman memang aku ngerasa gini, Mas, memang bangsa ini tuh susah maju karena banyak banyak apa ya, barrier, banyak banyak hal-hal yang menghalangi kita untuk berpikir kritis. Aku diomelin, Mas, aku bilang kayak gini, aku pikir Indonesia ini nggak usah jadi negara demokrasi. Aku bilang sama temen aku yang milenial, yang rada-rada punya pikiran itu kolot atau konsep, aku bilang gini, kayaknya negara Indonesia itu nggak pantas jadi negara yang demokrasi. Aku lebih senang kalau negara Indonesia ini punya sistem komunis. Dioceng aku pas habis itu kalau dikasih tahu sejarah. Ah, Maksud aku gini, kayak demokrasi kan sebuah sistem pemerintahan yang dari rakyat untuk rakyat, ya rakyat memilih gitu. Maksud aku, tapi kalau misalkan memang rakyatnya masih minim dengan literasi, masih males baca kayak Mas bilang tadi, bilang, ibu kan apa ya, maksudnya jago apapun pemerintahannya, kalau misalkan memang dari rakyatnya sendiri nggak bisa milih, percuma gitu, mendingan hmm. mendingan salahin aja pemerintah biar atur semua. Ya itulah. Tapi kan balik lagi, kan itu sebuah pendapat yang memang sedikit Bener, sensitif sih, sensitif. gue setuju kalau kita ngeliat dari sudut pandang itu. Kalau ngeliat dari sudut pandang Hmm, itu ya, sudut pandang literasi, setuju. Kan awal awal mulanya demokrasi ini kan cuma di voting zaman di Yunani, ya kan? hmm, Kan itu cuman voting aja. Kenapa? Karena saat itu uh, kata kuncinya adalah keadilan siapa saja yang bisa memimpin. Kata kuncinya kan di situ, adanya demokrasi, ya kan? Nah, di saat itu kan berbeda dengan sekarang nih. Ini sekarang nggak siapa aja yang bisa memimpin, ya kan? Ada hmm, ordal, ya kan? Lu pengen masuk, lu pengen nyalon lu ada ordal, ya kan? Ya kan? Banyak hal. Nah, kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang itu masuk, masuk. Jadi asalkan kita punya sumber atau sudut pandang dengan alasan yang bisa kita diskusikan, itu nggak apa-apa, it's okay. Itu malah bagus itu, berpikir kayak gitu malah bagus, Mas Andra. Itu obrolan sederhana itu kalau kita ngobrol-ngobrol di forum itu malah bagus, malah hmm, senang hmm, ngelatih hmm. kita berpikir gitu. Nggak bisa kita langsung disekak segala macam gitu. Kan kita ngelihat pertimbangan-pertimbangan lebih banyak kan mana nih dari beberapa list kalau kita komunis akhirnya kelemahannya apa? Kalau kita demokrasi kelemahannya apa ya kita bandingkan kita sejajarkan kayak gitu. Kalau keping lihat hasil akhirnya ya kekurangan dan kelebihannya kita bandingkan mana yang lebih banyak kayak gitu. Hmm. Kan logiknya kan kayak gitu kan. Iya, 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 iya. Iya, Gitu. setuju, setuju. Mm-mm. Nah, kalau balik lagi yang soal Oke. tadi, Mas Imam nggak percaya nih kalau nggak percaya sama Tuhan kalau bilang rezeki udah dia. Iya, gue setuju soal itu. Itu sangat Ini ini setuju. ini mewakili aja, Mas, mewakili Bener, pikiran-pikiran orang yang pasti adalah yang bener, punya bener. pikiran. Nah, makanya gue berbicara ini kan berdasarkan data. Makanya cek aja, lihat data orang-orang yang di usia segitu, yang mereka tidak hidup dengan layak karena memilih nikah duluan. Udah gampang cari datanya. Hmm. Sama dengan orang-orang kenapa judul ini mesti dihilangkan karena banyak kasus perceraian dikarenakan judul itu banyak. Saya Datanya sendiri, ada, teman-teman. datanya ada di internet, kalian tinggal cari aja banyak. Nah, jadi selain kita pegangan data, juga kita ngelihat situasi sekarang, ya kan? Kalau gua sendiri nih, untuk secara personal gua ngasih tahu, lu harus mematangkan diri lu dulu gitu loh, mempersiapkan diri lu dulu gitu loh. Ya logikanya kalau buat gua ya, lu buat membiayai hidup lu aja, lu belum bikin seneng keluarga lu pertama, lu buat membiayai hidup lu beli odol aja lu masih pikir-pikir lu mau ngajak anak orang. Nah itu yang pertama, logik, kita ngomongin logik dulu. Terus nanti setelah nikah mau dibawa kemana, lu mau tinggal bareng sama mertua atau sebaliknya, cewek mau tinggal bareng di rumahnya kita umpamanya, ya kan? Hal-hal kayak itu kan perlu pikirkan, dan betapa banyak orang-orang yang nggak punya privilege, yang mereka nikah duluan akhirnya hidup dalam keadaan yang kekurangan umpamanya kayak gitu.
Itu kan perlu dipertimbangkan. Makanya yang belum nikah itu makanya gue bilang matangin dulu, lu berjuang dulu buat diri lu, beresin semuanya udah matang, sikat gas nikah gitu. Karena konsep nikah dulunya ini nih, kalau di zaman kita 25 tahun yang lalu, tanah orang tua kita masih lebar-lebar, bro. Di situ ada mangga, ada pepaya, ada jengkol, ada pete, ada singkong, ada apa macam-macam. Lu nggak, lu ekonominya lagi sulit, lu tinggal nyabut singkong aja kelar buat makan rame-rame. Ya kan zaman dulu kayak gitu kan, masih bisa banyak yang hal dimanfaatkan. Nah kalau sekarang bayangin di kampung aja tanahnya mahal-mahal, nggak ada tanah nganggur, ya kan? Benar. Itu kita kan ngeliatnya situasi sekarang kan. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Kalau lu nggak ada duit, nggak ada pemasukan, mau makan apa kalau kalian nggak beli? Emang lu punya kebun yang di situ ada singkong, ada apa, ya kan? Itu kebanyakan menurut gua di sana ininya apa namanya, problemnya gitu sih. Itu ini berbeda dengan sudut pandang hawa nafsu ya. Jadi Hmm. bukan bukan ke hawa nafsu nih. Kalau lu kalau lu ngomongin hawa nafsu ya lu ini aja lah. Terserah lu lah yang hijau-hijau terserah. Gitu beda cerita nih. Ini kita ngomonginnya adalah orang berdua orang hidup dengan sah secara agama dan negara gitu. Tuh, kalau ngomongin Nanti hawa nafsu nanti beda paling cerita lagi. anti mas antitesis nyiri gini. Oh berarti kalau misalkan masih belum bisa mapan, kata Mas Imam, jangan nikah dulu. Boleh kali ini seks bebas. Begitu kali, Mas. Enggak. Kalau gua enggak. Kalau gua enggak. Enggak, Enggak itu maksudnya, cuma di pikiran ya, ngawurnya. maksudnya itu Ya beda pasti cerita. ada Itu ya, ada ini itu lain cerita. alternatif ya. Itu lain cerita maksudnya. Ya pasti gua nggak membenarkan itu. Cuman kalau lu berarti kalau lu udah nggak ini, udah nggak kuat soal itu, berarti lu juga harus nggak kuat dengan keadaan yang sekarang dong. Kan harus kayak gitu logikanya. Kalau lu nggak kuat dengan hal itu, lu harus nggak kuat dengan keadaan sekarang. Berarti karena lu nggak kuat dengan keadaan sekarang, berarti lu harus berjuang keras bagaimana gue bisa mencapai itu gitu kan. Sampai di titik mapan umpamanya. Ya kan? Jangan sampai nanti kayak gini Hmm. loh, lu nikah malah ngerepotin orang tua gitu loh. Hmm. Orang gue sering ngasih tahu ke orang yang gak kenal saudara gue, lu kalau nikah please jangan spesial pun orang tua lu dimintain duit buat lu nyewa dangdutan gitu. Jangan pernah kayak gitu. Kalau lu nggak punya duit, udah cukup ke KUA aja udah cukup. Jangan pernah nyusahin enam orang ratus tua lu ribu teman-teman. kasihin. Nah itu, 600.000 KUA. iya. Lu kalau ada sisa duit, mendingan lu buat usaha. Dah, nggak usah lu manggil-manggilin orang duit pas-pasan sampai ngutang-ngutang segala macem. Jangan, beneran lah. Dan Oh. penelitiannya nih gua kasih tahu ya, orang yang nikahnya rame-rame di gedung persepsi dengan sekarang kalau di gedung kalau di Jakarta itu paling murah mungkin di 70 juta ya. Itu belum sama catering. Ya sama catering mungkin cepet lah anggap saja. 80 juta mungkin 80 juta sampai cepet umamanya. Ya kan? Orang yang datang ke lu nih, itu jaraknya memorinya cuma seminggu maksimal untuk mengingat kemegahan pernikahan lu. Bayangin. Contoh, Hmm. Mas Chandra nikah, duitnya ngutang atau dari orang tua, pokoknya duitnya yang pokoknya ngutang aja itu, pokoknya bukan duit dingin. Bela-belain buat nyewa gedung apa segala macam, habis tuh cepet. Gua yang diundang Sama biduan, Mas, Mas. ya Sama sama biduan. biduan umpamanya ya kan. Gue yang diundang Mas Chandra ke situ, gue nginget pernikahannya Mas Chandra itu cuman maksimal 1 minggu. Setelah itu bodoh Iya. amat, itu urusan lu, hidup-hidup lu, ya kan? Gak bakal gue inget-inget lagi. Kemarin gue di nikahannya Mas Chandra, itu gue makan rendang, makan apa, terus ngeliat Mas Chandra pakai adat mana Yunani atau gak ada, gak ada. Bahkan kalau Mana gak rendangnya kepengen, yang dapat lengkuas ya? betul. Bahkan kalau kepengen gak datang, gue gak datang. Umpamanya kan kayak gitu, ya kan? Nah, kita bela-belain ngutang untuk memori orang mengenang kita dalam waktu maksimal seminggu. Sayang amat. Rugi. Gak worth it ya? Nggak worth it lah. Dan itu ada penelitiannya. Makanya itu. Kalau teman-teman punya duit 60 juta yang rencananya buat nikah, nggak usah KUA aja. KUA 600.000 kelar, sisanya duitnya buat usaha. Kelar. Atau buat beli rumah, beli tanah atau apa gitu. Gitu. Tapi kan kadang kadang kan ya based on true story sih ini pengalaman pribadi. Kadang kayak aku pribadi itu juga punya pengalaman kayak akunya nggak mau ini mungkin ada saran juga dari Mas Imam kali ya. Hmm.
situasinya seperti apa nanti kalau misalkan dihadapi hal yang seperti itu. Sudah siapa? Akunya sebagai pihak laki-laki tidak mau untuk dengan tadi berbagai alasan hitungan juga kan. Nah, tapi pihak perempuan kadang yang suka. Ini yang menjadi keresahan sih Mas untuk orang-orang yang mau Iya. nikah muda. Ini untuk referensi Mas Imam. Sebenarnya kita sebagai laki-laki itu punya pemikiran yang kurang lebih hampir sama. Hmm. Apain sih bikin resepsi mahal-mahal? Tapi karena memang dorongan dari calon mempelai ceweknya tuh kadang kayak ini kan sekali seumur hidup nih argumen yang harus di counternya ya. Ini pernikahan sekali seumur hidup. Ini hajat pertama aku sebagai anak perempuan. Terus orang tua aku nanti gimana? Itu yang umumnya Mas. Dan itu bisa bilang pengalaman pribadiku juga sih Mas kemarin. Jangan teman-teman, mendingan KUA 600.000 murah-murah. Itu loh Mas yang menjadi apa ya keresahan orang-orang itu loh, memaksakan akhirnya ya. Bahasanya memaksakan untuk menggelar resepsi karena ya banyak faktor sih Mas, tidak apa ya maksud aku susah, nggak sesimpel apa yang dipikirkan, lebih kompleks dari itu kalau aku punya pendapat. Ya itu kan tinggal maksudnya ya itu bagaimana kita bisa memberikan literasi atau penjelasan ke apa namanya pihak perempuan ya. Ya, Itu beda hal itu. Tapi yang perlu kita ambil realistisnya adalah manfaat dan kerugiannya. Apakah worth it dengan kita membela, memperjuangkan ego, nikah di gedung, gengsi. tapi setelah itu lu bakalan mengalami keresahan atau beban setelah nikah karena harus bayar utang. Apa Ya, lu nggak kasihan kalau utang itu yang ngambil orang tua lu, mamanya ke bank berapa 150 juta, nggak kasihan mamanya kayak gitu. Nah itu kan worth it apa enggak? Gitu aja. hmm, Kalau menurut lu nggak worth it, masa iya lu cuman ngebelain ego semata yang cuman dipertahankan seminggu tadi buat orang-orang datang. hmm, Itu sebenarnya yang logiknya di sana. Logiknya ada di sana. Kalau kalau dari gua kayak gitu sih ya Mas Andra, maksudnya ya. untuk Thank you Mas. pembahasan ini ya, pembahasan tadi kita udah ngebahas banyak nih Genzi, ngebahas itu ya. Banyak insight ya Ya malam kayak ini ya. gitulah. Ini apa? Nggak melulut, maksudnya teman-teman nggak perlu mempercayai omongan gua juga. Ini kan gua ini apa namanya pendapat gua seperti itu. Tapi pendapat gua bukan like dislike ya. Bukan karena gua nggak suka sama Mas Chandra terus gua berbeda pendapat atau nanti kalau gue suka sama Mas Chandra gue mencoba menyamakan pendapat. Enggak, ini ada sumbernya gitu loh karena ada alasan-alasannya itu tadi gitu loh. Jadi justru ini menambah hasanah wawasan kita asik kayak gitu kan. Benar, Jadi benar, gitu benar. buat pertimbangan-pertimbangan kita ke depan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya ya semakin kita berbagi sesuatu, semakin kita berdiskusi, ya tentu saja kita berharap dapat insight. Makanya gue tuh senang banget belajar sama siapapun gitu loh. Gua nggak pilih-pilih sama siapapun gue belajar karena uh, kita tuh nggak tahu dari mana dapat insight yang menurut kita tuh oke nih kayak gitu, oke nih gitu, dan nggak boleh skeptis. Sama dinamis, sifatnya tuh dinamis kayak politik, dinamis gitu gitu ya, gitu sih. Benar, benar, Mas. Aku setuju Nah, sih. gitu siap, Ya mungkin itu itulah aja ya. satu Ada lagi tambahan lagi dari Mas Andra benar-benar mungkin. yang tadi Mas ya nambahin aja sedikit dari Mas Imam. Kalau misalkan masalah pendapat, ide, gagasan dan semua itu aku pernah dapat quote yang seperti ini. Ide, gagasan atau argumen itu bukanlah kitab suci. Jadi itu bisa berubah. Itu bisa berubah kapanpun gitu melihat Ya, kondisi dan situasinya juga. nah Itu aja sih Mas. betul. Aku banyak terima kasih buat Mas Imam. Mudah-mudahan Allah yang balas lah kebaikan Mas. Yap, sama-sama. Mas Imam sudah Oke, siap. menjalankan fungsi ayatnya. Ya, Siap. sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk lingkungan. Ya, Mudah-mudahan ini amin. jadi amal jariah ya Mas Ian ya. Mas Imam ya Ya, untuk kedepannya. Sehat-sehat amin. terus Mas Imam. Sama-sama. Ya, Nanti kita bisa makasih lanjut Mas Imam diskusi ya. lagi ya. Boleh, boleh, Siap. boleh. Aman-aman. Siap. Ya, makasih. Thank you, Mas Chandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.